Yuk kita kenal lebih dalam tentang COVID-19. Saya Taci, saya dokter umum. Apa aja yang akan kita bahas? Kita akan bahas apa itu COVID-19 dan epidemiologinya, lalu apa itu virus SARS-CoV-2, lalu faktor risikonya apa aja, tanda-tanda gejalanya apa, gimana cara diagnosisnya, dan bagaimana cara pencegahannya. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah radang paru atau yang kita tahu pneumonia atau bahasa awamnya paru-paru basah yang disebabkan oleh virus SARS Coronavirus 2. SARS itu sendiri adalah Severe Acute Respiratory Syndrome, jadi sindrom radang pernafasan akut. Nah, jadi maksudnya radang paru itu adalah si paru-parunya itu diinfeksi oleh virus atau bakteri sehingga dia menghasilkan nanah. Jadinya si paru-parunya itu kerendam. SARS coronavirus sendiri ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok tahun 2019 kemarin, bulan Desember lebih tepatnya. Lalu 2 bulan kemudian dia langsung dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Coronavirus Disease 2019 ini telah menjangkit 3.949.240 orang dengan menyebabkan 271.785 kematian. Kira-kira angka kematiannya 6,9%. Di dunia yang paling tinggi adalah Amerika Serikat dengan angka kasus positifnya sebesar 1.295.058 kasus dan menyebabkan 77.058 kematian atau 5,95%. Di Indonesia sendiri kasus positifnya ada 13.112 dengan 943 kasus kematian atau sekitar 7,2%. Walaupun memang angka kematiannya nggak sebanyak SARS tahun 2002 dulu atau MERS tahun 2012 dulu yang bisa sampai 34% untuk MERS dan 13% untuk SARS, tapi sebenarnya ini angkanya lebih kecil juga sih karena banyak kasus-kasus yang tidak bergejala yang tidak dilaporkan di sini dan tidak diperiksa juga gitu. Jadi sebenarnya angka kematiannya bisa jauh lebih kecil. Nah, untuk SARS coronavirus 2 sendiri apa sih? Jadi SARS coronavirus 2 ini berasal dari virus Coronaviridae. Nah, si Coronaviridae ini adalah keluarga virus yang memang dia bentuknya memiliki seperti mahkota gitu ya. Jadi namanya corona. Nah, dia ini satu keluarga dengan SARS coronavirus penyebab SARS tahun 2002 dan MERS coronavirus penyebab MERS tahun 2012 dan beberapa coronavirus yang menyerang kelelawar. Nah, makanya dia itu kemungkinan berevolusi dari coronavirus yang menginfeksi kelelawar karena memang materi genetiknya itu mirip banget. Selain mirip dengan si coronavirus yang menginfeksi kelelawar ini, dia itu 82% mirip dengan SARS coronavirus yang tahun 2002 kemarin. Nah, si golongan virus ini dia memang sensitif terhadap panas, UV, ether, alkohol, klorin, peroksiasetik acid, dan kloroform, kecuali golongan chlorhexidin. Kalau kita lihat dalamnya nih, ada beberapa komponen yang penting pada virus ini. Pertama yang kita harus perhatikan adalah si RNA atau materi genetik dari si virusnya. Nah, materi genetiknya ini itu penting untuk membawa informasi-informasi genetik virus yang akan dijadikan virus-virus baru nantinya dalam tubuh kita. Yang nggak kalah pentingnya adalah spike protein, jadi biasa disebut dengan protein S. Nah, si protein ini adalah antigen. Antigen ini adalah zat yang dianggap asing oleh tubuh kita. Jadi nanti si tubuh kita akan melawan si protein S ini dan ngenalin adanya virus dari si protein S ini gitu. Nah, si protein S ini juga penting karena dia itu bersikap sebagai kunci untuk masuk ke dalam sel tubuh kita. Kalau yang kita pahami nih, cara kerja virus itu kan dia ngebajak sel-sel tubuh kita, lalu dia akan menyuruh sel tubuh kita itu untuk membuat kopi lebih banyak untuk si virusnya ini. Jadi nanti si virus ini memperbanyak diri menggunakan sel-sel kita. Jadi ibaratnya kayak ngejajah gitu ya, ngejajah negara gitu. Jadi si rakyatnya itu disuruh bekerja untuk si virus ini gitu.
Nah, si spike protein ini dia kerjanya sebagai kunci supaya dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita gitu. Gemboknya itu ada di sel tubuh kita sendiri gitu. Nah, apa aja sih faktor risiko untuk COVID-19? Dia itu ada usia lanjut, terutama usia 65 tahun ke atas, lalu pria. Jenis kelaminnya, dia 3 kali lipat lebih tinggi dibanding wanita angka kejadiannya. Lalu orang yang kegemukan. Orang-orang yang memiliki imun lemah seperti autoimun, kanker, dan HIV/AIDS meningkatkan risiko untuk terkena COVID-19 ya. Lalu orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya, diabetes mellitus, penyakit liver, penyakit ginjal, dan penyakit paru kronis juga dapat meningkatkan risiko COVID-19, terutama hipertensi yang paling sering diperbincangkan. Nah, apa aja sih tanda dan gejala COVID-19? Pertama, ada demam, batuk kering, pilek, lemes badan, dan nyeri otot. Dan yang paling berat bisa sampai sesak nafas, karena dia memang pada dasarnya membuat radang paru-paru ya. Yang lainnya nih ada nyeri tenggorokan, mual muntah, tidak nafsu makan, dan diare. Bahkan ada katanya sakit perut juga. Jadi tanda dan gejalanya memang tidak spesifik ya, dan mirip seperti orang masuk angin biasa gitu. Dan makanya banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi karena dianggapnya mungkin seperti virus flu biasa. Lalu bagaimana cara diagnosis COVID-19? Pertama kita lihat dulu nih dari tanda dan gejala klinis. Kalau gejala itu kita yang ngerasain, pasien yang ngerasain. Untuk tanda itu dokter yang meriksa. Misalkan suhunya tinggi, itu untuk membuktikan kalau dia memang benar-benar demam. Lalu mungkin nadinya akan meningkat, kalau dia sesek mungkin pernafasannya akan meningkat, lalu kadar oksigennya bagaimana, lalu nanti kita lihat juga apakah di paru-parunya ada bunyi-bunyi yang aneh karena ada cairan di dalam paru-parunya, lalu bisa juga ada tanda-tanda yang lain. Tanda dan gejala klinis ini nanti akan dibantu dengan pemeriksaan penunjang seperti darah dan serum. Nah, untuk pemeriksaan darah lengkap, kita itu ngelihat dari sel-sel yang ada di dalam darah. Kan yang kita tahu nih ada beberapa sel dalam darah seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, seperti itu. Yang jadi perhatian kita adalah si sel darah putih, dan sel darah putih ini sendiri memiliki banyak komponen lagi. Jadi si sel darah putih ini adalah sebenarnya nama geng, bukan sebuah sel individu gitu. Si sel darah putih ini dia punya geng yang isinya tuh ada limfosit, monosit, basofil, eosinofil. Tapi di dalam kasus COVID-19 ini kita hanya fokus pada limfositnya aja. Di kasus COVID-19, limfositnya itu dia biasanya turun dan memang dia jumlah leukosit atau sel darah putihnya itu dia turun. Pada kasus yang berat, hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah dan trombosit akan turun. Lalu untuk pemeriksaan serum, kita biasanya memeriksa ada namanya CRP atau C-reactive protein. Dia itu akan meningkat karena dia itu merupakan penanda adanya radang. Biasanya sih kalau untuk di kasus COVID-19 dia bisa meningkat sampai berkali-kali lipat ya. Normalnya dia di bawah 5. Tapi kalau di kasus COVID-19 bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Lalu kita bisa juga menilai rapid test antibody. Nah, itu tuh yang biasa dibicarakan di berita-berita terhadap si SARS coronavirus 2 ini. Untuk pemeriksaan radiologisnya, kita bisa memeriksa menggunakan CT scan ataupun X-ray toraks. Dan terakhir, ini ada pemeriksaan yang paling sahih yaitu menggunakan reverse transkriptase PCR atau polymerase chain reaction. Jadi dia ini menilai adanya materi genetiknya si virus atau tidak. Yang kita tahu sih yang di swab-swab itu, yang diambil sampel dari tenggorokan kita. Gimana sih cara diagnosis dari rapid test antibody itu? Jadi si rapid test antibody ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya antibody yang terbentuk terhadap SARS coronavirus 2. Gimana sih cara terbentuknya antibody? Nah, ini ada makrofag. Makrofag ini yang seperti tadi aku udah ceritain, dia itu adalah salah satu geng dari sel darah putih. Dia itu bentuk modifikasi dari monosit. Yang sebelah kiri ini ada virus yang warna hijau.
Nah, si makrofag ini dia kerjaannya memang makan-makanin virus atau bakteri atau benda-benda asing lainnya. Nanti ketika sudah dia makan, dia akan mempresentasikan tuh ke sel-sel tubuh yang lain, terutama dalam hal ini ke sel limfosit yang tugasnya itu adalah membuat antibodi. Sebenarnya sih ada limfosit yang lain juga yang fungsinya buat ngebunuh sel, tapi kita skip aja lah ya. Ini intinya sih si limfosit ini dia akan menghasilkan banyak antibodi. Nah, si antibodi ini dalam kasus coronavirus 19 ini yang paling penting adalah IgM dan IgG. IgM itu adalah antibodi fase akut, jadi antibodi yang keluar pas awal-awal infeksi. Jadi kalau misalkan dia positif artinya infeksinya sedang berlangsung. Sedangkan kalau IgG dia itu infeksi yang fase lambat, jadi dia ada di akhir-akhir penyakit gitu. Biasanya sih dia buat infeksi yang udah sembuh gitu loh biasanya. Jadi ibaratnya si penjahatnya tuh udah ditangkap semua, tapi dia masih jaga-jaga di situ. Jadi lain kali kalau misalkan nanti si virus itu datang lagi, dia bakal bisa langsung nangkep. Untuk rapid test antibody ini, perjalanan penyakitnya seperti ini. Orang nih batuk, terus dia ngeluarin ke orang lain. Dia itu akan memiliki masa inkubasi sekitar 2-14 hari. Rata-ratanya sih 5,2 hari. Jadi masa inkubasi itu adalah masa dari awal dia terpapar virus sampai dia mengalami gejala. Nah, ketika orang sudah mengalami gejala, misalnya batuk di sini, dia itu sudah masuk ke hari pertama penyakit. Dari hari pertama sampai hari ke-7, tesnya itu kalau dites bakal negatif. Kenapa? Karena si antibodinya belum ada yang keluar sama sekali. Nah, baru di hari ke-7, IgM baru keluar. Kalau di fase ini, hari ke-7 sampai ke-14, biasanya sih hasil rapid testnya IgM-nya aja yang positif, karena IgG-nya belum keluar. Nah, setelah hari ke-14, bahkan bisa lebih lama lagi ya, bisa hari ke-21, itu si IgG-nya baru keluar. Nah, di antara fase-fase ini, di mana IgG dan IgM-nya masih ada, dia bisa dua-duanya positif. Nanti kalau IgM-nya menurun, biasanya sih menurun di hari ke-21, nanti tinggal IgG-nya aja yang ada. Artinya infeksinya sudah lewat, dan IgG ini bisa sampai melindungi 2 tahunan lah. Walaupun belum ada konsensusnya juga sih berapa lama dia bisa melindunginya. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun. Untuk interpretasi hasil rapid test sendiri, nah ini pertama kalau yang ini gambarnya artinya negatif. Jadi si kontrol ini dia memang selalu positif ya, selalu merah. Tapi walaupun dibilang negatif, kita ya jangan seneng dulu lah ya, soalnya kemungkinannya masih banyak. Pertama, mungkin memang dia nggak keinfeksi sama sekali. Kedua, memang belum muncul antibodinya, karena tadi kan setelah kita pelajarin ternyata si antibodinya itu baru keluar di hari ke-7 setelah gejala. Jadi maksudnya pemeriksaannya itu terlalu dini, dan akhirnya kita akan pasti menyarankan untuk mengulang rapid test kembali setelah sekitar 10 hari jika hasilnya negatif. Nah, kemungkinan ketiga adalah pasien atau kamu itu memiliki imun yang lemah atau imunokompromis. Jadi memang si imunnya itu lemah, jadi ya nggak akan ngasilin antibodi. Untuk gambar yang ini, IgM-nya kan positif nih, artinya tadi apa? Infeksinya aktif, jadi infeksi sedang berlangsung. Untuk gambar yang ini, IgG dan IgM-nya sama-sama aktif, artinya infeksinya juga sedang aktif. Nah, ini IgG-nya doang nih yang aktif, yang IgM-nya enggak, artinya infeksinya sudah lewat. Untuk 3 hal ini sebenarnya masih ada 3 kemungkinan nih. Dia itu memang benar-benar terinfeksi oleh SARS coronavirus 2 atau bisa jadi terinfeksi oleh virus corona jenis lainnya seperti SARS, MERS, dan lain-lain, karena dia memang tidak terlalu spesifik ya antibodinya. Jadi karena tadi kan informasi genetiknya kan agak-agak mirip, jadinya suka ya sama-sama aja gitu loh si antibodinya. Namanya itu reaksi silang. Makanya kita harus memastikan lagi dengan swab atau RT-PCR. Ini untuk pemeriksaan radiologinya. Kita bisa melakukan CT scan. Ini ada gambaran paru-paru normal. Yang hitam-hitam ini itu artinya udara, jadi memang itu normal ya, bukan berarti sakit. Kalau misalkan dia ada pneumonia, tadi kan kita bisa lihat ya kalau misalnya si paru-parunya itu terisi cairan. Nah, cairan itu kalau misalkan digambarkan dalam CT scan atau X-ray, dia bakal berwarna putih. Makanya dia muncul bercak-bercak putih seperti yang ditunjukkan oleh panah merah. Kalau istilah medisnya sih namanya ground glass appearance, terutama di bagian bawah dan pinggir paru-paru, karena memang si virusnya lebih senang menyerang di bagian situ. Nah,
si X-ray, ini gambaran paru-paru normal seperti ini. Lalu ya mirip-mirip seperti CT scan, dia ada gambaran ground glass appearance juga. Nah, kalau misalnya ditanya nih, lebih bagus yang mana ya, CT scan atau X-ray? Kalau menurut penelitian, yang lebih bagus adalah CT scan. Kenapa? Soalnya dia lebih sensitif dalam mendapatkan si gambar ground glass appearance ini. Jadi kadang-kadang di X-ray itu suka kurang kelihatan, ada gambaran-gambaran yang samar. Jadi kalau misalkan bercakap terlalu samar, dia suka nggak terlalu kelihatan. Apalagi kalau misalkan posisinya ada di dalam-dalam atau di belakang. Karena kan X-ray itu cuma ngelihat paru-paru kita tuh dari depan atau dari belakang. Sedangkan kalau CT scan itu kita kayak ngelihat dari atas dan berbagai lapisan. Jadi kita bisa ngelihat secara detail potongan paru-paru kita tuh kalau dipotong dari atas sampai ke bawah gitu. Tapi dia ini cuma bagus untuk screening ya. Jadi hanya untuk kira-kira nih orang sakit nggak ya, tapi belum tentu orang ini kena coronavirus gitu. Jadi walaupun dia punya gambaran ground glass appearance, belum tentu dia kena COVID-19. Bisa jadi dia kena pneumonia dari virus yang lain. Untuk memastikannya adalah menggunakan RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Nah, dia itu metode untuk melihat materi genetik spesifik suatu patogen seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Dia itu merupakan standar utama dalam diagnosis COVID-19. Pengambilan sampel dari apus nasofaring atau orofaring. Maksudnya itu adalah belakang tenggorok hidung atau mulut. Bisa juga dari dahak, air liur, atau rongga hidung. Diambilnya itu dia pakai lidi kapas gitu ya. Yaitu efektif mendiagnosis COVID-19 dari awal gejala sampai hari kira-kira ke-12 sampai ke-19. Jadi dia itu lebih bagus untuk mendeteksi penyakit pada awal penyakit, beda sama antibodi. Kalau antibodi itu dia memang agak di akhir gitu, makanya dia memang ya agak-agak terlambat sih ya kesannya gitu. Untuk alur diagnosisnya yang biasa kita pakai itu adalah nih, misalkan ada orang yang ada gejala maupun nggak ada gejala, terus dia misalkan iseng tes rapid test. Ketika rapid test kan hasilnya ada dua nih kemungkinan, bisa non-reaktif, bisa reaktif. Kalau non-reaktif, dia itu kalau misalnya nggak ada gejala akan disarankan untuk physical distancing. Sedangkan kalau dia ada gejala, dia itu akan disarankan untuk isolasi mandiri. Nah, karena dia non-reaktif tadi kan ada tuh kemungkinannya kalau dia itu masih bisa aja terinfeksi COVID-19, cuma antibodinya belum muncul, makanya kita suruh dia ulang rapid test 10 hari lagi. Sedangkan kalau reaktif, kita akan menyarankan dia untuk RT-PCR atau di swab. Ketika di swab, hasilnya kan bisa positif, bisa negatif. Kalau misalkan dia positif, artinya dia emang kasus konfirmasi COVID-19. Sedangkan kalau RT-PCR negatif, dia disuruh ulang RT-PCR 1 minggu lagi karena bisa jadi waktu pengambilannya itu tekniknya salah, atau misalkan tempat yang diambil sampelnya itu ternyata si virusnya udah mati semua, padahal di tempat lain masih ada. Bisa juga si virusnya itu bermutasi, seperti itu. Makanya kita harus ulang sekitar 1 minggu lagi. Lalu misalkan hasilnya positif, dia akan masuknya kasus konfirmasi. Kalau misalkan hasilnya negatif, maka mungkin itu bukan COVID-19, tapi virus-virus yang lain atau bahkan bakteri. Nah, yang nasibnya rapid test 10 hari lagi itu gimana? Misalnya dia ulang terus hasilnya reaktif, ya udah dia masuk ke alur yang RT-PCR, dia harus di swab. Kalau misalkan dia non-reaktif lagi 2 kali, artinya dia bukan COVID-19. Wah, seneng dong kalau misalkan udah negatif 2 kali rapid testnya, artinya udah bebas dong dari COVID-19. Belum tentu. Jadi biasanya sih dokter nggak akan mau bilang kayak kasih sertifikat bebas COVID gitu, soalnya nggak ada istilah kayak gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Kan si tes ini itu hanya mendeteksi ada apa enggak sih si COVID-19 ini pada sekitar 2-3 minggu ke belakang. Tapi kalau ke depannya kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa bilang kalau kamu itu bener-bener bebas COVID seperti itu. Kamu cuma tahu apakah kamu tuh kena COVID-19 dalam 2-3 minggu ke belakang atau enggak. Ini definisi kasus dan tata laksananya. Kita tahu ada istilah kayak ODP, OTG, PDP gitu. Nah, ODP itu apa sih? Jadi ODP itu adalah orang-orang yang bisa ada gejalanya, bisa juga enggak, tapi dia pasti sudah punya kontak. Apalagi misalkan tinggal di kota-kota yang red zone kayak misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung, seperti itu. Lalu dia hasil pemeriksaannya itu negatif, tapinya misalkan diperiksa darahnya bagus, radiologi bagus, rapid test bagus, PCR-nya juga nggak ada apa-apa. Kita biasanya akan menyarankan untuk physical distancing aja.
Jadi cuma jaga jarak doang. Dan terapi simptomatik, kalau misalkan dia batuk ya dikasih obat batuk, dia demam ya dikasih obat demam, seperti itu. Untuk orang tanpa gejala, dia itu orangnya gak ada gejala sih, tapi dia ada kontak dan hasil pemeriksaannya positif rapid testnya. Orang tanpa gejala ini akan disarankan untuk isolasi mandiri dan berobat jika ada gejala. Untuk pasien dalam pengawasan, yaitu orang-orang yang punya gejala, kontak, dan hasil rapid testnya positif, dan atau si darah atau radiologinya yang sugestif ke arah COVID-19. Untuk kasus konfirmasi adalah OTG atau PDP yang sudah diswab dan hasil swabnya itu positif. Nah, orang-orang yang PDP atau konfirmasi ini kan bisa aja punya gejalanya ringan atau berat. Itu sih gejala ringan beratnya ditentukan oleh dokter ya. Nah, kalau misalnya gejalanya ringan, dia itu akan disuruh isolasi mandiri aja dan diberikan terapi simptomatik. Jika gejalanya berat, dia akan dirawat di rumah sakit. Kalau bedanya physical distancing sama isolasi mandiri itu apa? Kalau isolasi mandiri itu dia benar-benar dikurung tuh dalam satu ruangan, gak boleh ketemu siapa-siapa, makanan dianterin, kamar mandi sendiri, pokoknya apa-apa serba sendiri. Sedangkan kalau misalnya physical distancing, dia cuma jaga jarak aja sih sama orang lain, dia masih boleh keluar, masih boleh sentuhan sama yang lain, cuma harus sering-sering cuci tangan ya dan tetap jaga jarak. Gimana sih cara pencegahan COVID-19? Cara penularannya itu melalui droplet atau percikan ludah yang mengandung virus yang bisa terbang hingga 1-2 meter. Cara nyebarnya itu bisa melalui batuk, bersin, bahkan bicara, nyanyi, itu juga bisa nyebarin. Kadang si droplet-droplet yang kecil ini juga bisa aerosolisasi dan dapat bertahan di udara selama 3 jam. Virus-virus ini juga bisa menempel loh di permukaan benda, misalkan di kertas dan tisu selama 30 menit, tembaga 4 jam, kain, kardus, kayu 24 jam, gelas atau kaca dan uang selama 2-4 hari, stainless steel dan plastik selama 3-7 hari, dan bahkan masker yang kita pakai. Jadi bagian dalamnya itu bisa tahan sampai 4 hari tuh si virusnya. Kalau di bagian luarnya bahkan bisa sampai 7 hari lebih. Selain itu, virus juga bisa bertahan di aluminium dan besi hingga 8 jam loh. Satu orang sakit, dia itu bisa menginfeksi 2-4 orang lainnya. Ya, kita ambil 3 lah ya rata-ratanya. Nah, dari si 3 orang ini dalam 4 hari kemudian, mereka itu bisa jadi penyebar virus ke orang lain. Bahkan sebelum dia bergejala ya, karena kan ini dalam 4 hari. Dan tadi kan kita tahu kalau masa inkubasinya itu kan rata-rata 5 hari. Jadi walaupun dia belum bergejala pun dia bisa menyebarkan virus ke orang lain. Ini yang makanya bahaya dari orang-orang COVID-19, dan makanya kita selalu disarankan untuk physical distancing, isolasi mandiri, seperti itu. Ada juga yang bilang kalau menyebarnya bisa lewat jalur fekal oral, tapi masih butuh bukti sih. Cara mencegahnya itu pertama terapkan etika batuk yang baik. Lalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter atau 2 meter lebih. Sering-sering cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menyentuh barang atau orang. Gunakan masker setiap keluar rumah, tetap tinggal di rumah, dan hindari kerumunan. Jaga ventilasi udara, pastikan sinar matahari dapat masuk, semprotkan desinfektan pada barang yang sering disentuh, segera berobat jika ada gejala, gunakan alat makan, spray, handuk, dan barang lainnya secara terpisah, karena tadi kan bisa nempel ya virusnya, dan jaga kesehatan tubuh. Nah, gimana sih cara-cara pencuci tangan yang baik? Jadi si cuci tangan itu lebih baik pakai sabun dan air ya dibandingkan dengan alkohol, walaupun alkohol juga lumayan efektif sih untuk membunuh COVID-19 ini. Cuci tangannya juga nggak boleh asal, ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah, dan minimal dilakukan selama 20 detik, paling bagusnya sih 1 menit. Kalau misalkan pengen megang-megang benda, mencet tombol, bel rumah misalkan, atau tombol lift, itu baiknya gunakan siku tangan aja, soalnya siku tangan kita nggak bisa nyentuh muka kita. Terus perlu nggak sih pakai sarung tangan karet? Nggak perlu ya, soalnya percuma, sama aja. Kalau misalnya kita nggak rajin cuci tangan, bakal kena-kena juga. Nah, kan baru-baru ini dikasih anjuran nih untuk pakai masker setiap keluar rumah. Jadi masker yang digunakan itu boleh masker apa aja sih? Boleh kain, boleh masker medis.
Tapi yang paling bagus itu memang masker N95 yang biasanya dipakai oleh tenaga medis. Tapi sebenarnya sih kalau orang biasa nggak perlu juga sih pakai N95, kecuali orangnya memang sakit dan sedang isolasi mandiri. Jenis kain apa sih yang bagus kalau dijadikan masker? Misalkan kita mau bikin masker sendiri di rumah. Nah, kita tuh harus memperhatikan si kerapatan antar benangnya. Jadi kalau misalkan si kainnya itu kayak rasanya dingin, terus rasanya masih gampang menghembuskan nafas, dan kerapatan benangnya dia agak jarang-jarang, dia itu berarti kurang bagus buat dijadikan masker. Jadi dia semakin rapat semakin baik. Sebaiknya sih pakai masker kain 2 lapis dengan jenis kain yang berbeda, misalkan katun sama flanel, katun sama sifon, katun sama polyester, dan lain-lainnya. Dan efektivitas menangkal mikrobanya itu hampir mirip loh kayak N95. Lalu pegang bagian tali masker. Jadi kalau misalkan pegang masker itu jangan dipegang bagian yang kotaknya, jangan di bagian kainnya itu. Hindari terutama megang bagian luar masker, karena tahu sendiri ya tadi virusnya itu bisa nempel sampai 7 hari. Nah, waktu masang masker kita itu harus memastikan bahwa si maskernya itu sudah pas dengan wajah. Waktu kita awal deketin maskernya ke muka, dipasin dulu di hidung, lalu pastikan si maskernya itu menutupi hidung dan dagu. Setelah dikaitkan, pastikan tidak ada udara yang berhembus dari sisi masker. Kalau misalkan kita hembusin nafas gitu, misalnya kita nah itu coba pegang sisi-sisi maskernya itu apakah dia masih mengeluarkan udara atau enggak. Kalau masker kain, dia sebaiknya sih dicuci 4 jam setelah pemakaian. Jadi baiknya sih bawa cadangan kalau misalnya keluarnya agak lama. Lalu nanti di rumah dicuci dengan air panas dan desinfektan. Nah, desinfektan apa sih yang kita bisa pakai? Jadi bahan desinfektan yang dapat digunakan itu ada etanol, isopropanol, formaldehida atau formalin ya, povidon iodin atau betadin, misalkan sodium hipoklorit, hidrogen peroksida, kloroksilenol atau detol biasanya kita tahu, benzalkonium chloride, dan kreosot. Disemprotinnya ke barang ya, bukan ke orang. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kehirup sama orang, itu bakal bisa bikin penyakit di paru-paru kita. Yang ada malah paru-paru kita rusak gara-gara desinfektan, bukan gara-gara COVID-19-nya. Kalau misalnya mau cuci pakaian, itu pakainya air hangat. Kalau bisa sih di atas 56 derajat, ditambah desinfektan. Lalu nanti kalau udah selesai dicuci, dijemur di panas matahari baiknya sih. Soalnya supaya sekalian sinar mataharinya itu ngebunuh virus-virus yang ada. Kan tahu sendiri tadi virusnya itu nggak tahan panas. Nah, kalau misalkan si bajunya itu kena cairan tubuh atau darah pasien, direndam dengan pemutih yang diencerkan. Kalau misalkan cuci pakaian sih baiknya secara terpisah ya. Kalau misalkan punya sinar UV, baiknya sih di radiasi sinar UV selama 60 menit. Nah, jaga kesehatan tubuhnya sih ya klise aja sih ya. Pertama, makan makanan bergizi dan seimbang, minum air 8 gelas per hari minimal, lalu batasi konsumsi gula, garam, dan lemak, konsumsi suplemen multivitamin. Apa sih multivitaminnya? Pertama, vitamin C-nya itu minimal 500 sampai 1000 mg per hari. Vitamin D 600 sampai 800 unit per hari, ditambah dengan berjemur 15 sampai 30 menit jam 9 sampai jam 10 pagi atau jam 2 sampai 3 sore. Kenapa segitu? Soalnya dia itu paling efektif untuk merubah si vitamin D-nya itu jadi vitamin D yang aktif. Untuk merubahnya, yang kita butuhin itu UVB, bukan UVA. Kalau misalnya terlalu pagi atau terlalu siang, itu malah berbahaya. Kalau misalnya terlalu pagi, dia kurang UVB-nya. Kalau misalnya siang, dia bahaya, malah bikin kanker kulit. Radiasinya terlalu bahaya. Terus kenapa 15-30 menit? Jadi 15 menit itu adalah anjuran untuk orang-orang yang kulitnya agak lebih putih, sedangkan kalau orang yang kulitnya lebih gelap, dia dianjurkannya lebih lama lagi. Karena orang kulit gelap lebih banyak kandungan melaninnya dalam tubuhnya, sehingga memblok si sinar UV itu sendiri gitu. Jadinya malah penyerapannya kurang bagus, makanya dia harus lebih lama. Nah, yang terakhir itu ini diberikan zinc 20 mg per hari. Lalu hindari rokok dan minuman beralkohol. Tidur teratur dan cukup 6-8 jam. Rileks dan kendalikan emosi, jangan stres, soalnya stres juga bisa menurunkan imunitas. Lalu aktivitas fisik 2-3 kali per minggu, 30 menit per kali. Boleh kalau mau olahraga bareng-bareng, tapi tetap jaga jarak dan jangan bergerombol.
kan ada aturan pemerintahnya tuh kalau nggak salah cuma maksimal 2 sampai 3 orang tuh dan harus tetap pakai masker. Terima kasih, semoga sehat selalu.